AMP ini saya gini, sebenarnya ini program akan biasa-biasa saja kalau seandainya si Bill Gates ini nggak ngomong. Nyamuk ini kan ada dari luar negeri juga, ya. Kemudian tiba-tiba misalkan itu diselipkan agenda nyamuk-nyamuk yang mungkin berbentuk robot. Mengendalikan kontrol manusia itu sekarang dalam cara masuknya dengan nyamuk. Bisa gitu. jadi. Bisa jadi. Itu yang saya nggak ada teknologi gitu. Surat pemerintah 20 tahun dapat kredit 100 M, bangun pabrik 10 M, yang penting diresmikan sama pejabat. Sisa 90 M-nya lagi buat cabang seperti itu yang terjadi. Di Bali termasuk ada yang gitu. Bali termasuk. Waduh. Bukit Penyaringan itu di Jembrana Mendoyo itu tahu nggak jahatnya? Itu pohon-pohon besar ya, itu disuntik mati. Jadi mereka nggak nebang. Oh, bisa ada disuntik mati. Nanti kalau sudah banjir, itu dia akan. Okay. Om Swastiastu. Swastiastu, ya. AWK kembali. Ini netizen Bali mungkin kok AWK terus diundang nih. Harus ada banyak duplikasi. Iya. Ya kan? Duplikasi wakil rakyat. Sampai banyak yang ingin duet sama Ajay jadi sini. Banyak sekali politisi-politisi itu. Temuan saya. Gitu. Kalau Ajay mau nggak, Ajay? Ntar tunggu jadwal kampanye. Nggak boleh bicara sekarang. Ada Wani Piro gitu, Ajay. Kenapa? Wani Piro. Soalnya kan biasa ya, bisa aja kan itu social climbers, apa itu? Pansos ya. Oke. Biasanya kan kita stage itu kan biasanya sama yang udah duluan, yang udah banyak gitu. Ya nggak apa-apa, normal-normal aja. Oke, boleh nanti. Ya. Niki lagi rame Niki, masalah nyamuk Wolbachia, katanya nyamuk rekayasa genetik, nyamuk bionik, yang katanya akan mewabah seperti COVID dulu, pandemi, makanya orang Bali ini heboh sekali. Nah, takut trauma terhadap COVID lah gitu. Nah, tapi pro kontra masih lah, ada yang memang setuju. Kemarin Pak Koster katanya tanda tangan sudah di sini diklarifikasi lah gitu. Nah, pasti netizen banyak juga menunggu gimana pandangan AWK soal nyamuk Wolbachia nih gitu. Wolbachia. Nah, jadi gimana nih Kak ya? Wolbachia ini sebenarnya barang lama ini. Barang lama yang sebenarnya kalau saya yang secara jujur melihat dari program ini, sebenarnya kan kita lihat riset ya. Netizen itu harus paham bahwa kalau kita menyingkapi permasalahan harus sesuai dengan landasan akademis. Tidak bisa dari sudut pandang hak aktivis, tidak bisa dengan dihubung-hubungkan dengan teori konspirasi, nggak bisa. Harus akademis kan gitu. Karena negara ini dijalankan dengan suatu kajian akademis. Kalau tidak, hancur negara itu. Bentar, Haji percaya teori konspirasi atau tidak? Teori konspirasi itu ada. Ada memang. Karena dulu tiang lulusan dari program IVLP di Amerika Serikat, salah satunya kan yang kita diskusikan, kita bahas terus ketika tiang pendidikan di sana itu kan tentang konspirasi teori. Dan memang kalau kita bicara tentang Amerika Serikat itu memang mbahnya teori konspirasi. Sama Eropa loh ya. Katanya soal ada elit global yang mengendalikan dunia, terus Freemason mungkin. Freemason itu ada seperti Ordo Jesuit ya. Ada juga dari selain Freemason yang sangat kuat, termasuk juga dari Bank Sentral Amerika Serikat itu the Fed itu, yang sesungguhnya itu memang dijalankan sama korporasi. Nah, jadi terlepas dari itu saya percaya. Kalau COVID kemarin aja menurut Aji ada konspirasi atau memang murni gini? Kalau virusnya ada, tapi latar belakang untuk dilahirkannya
kepanikan dunia dari virus, dari ada obat. Mau tidak mau kalau karena tiang bergaul di dunia elit itu gitu ya sama teman-teman di Indonesia atau di luar, saya semakin hari sampai sekarang semakin percaya itu ada. Cuman kan kita fokus kita dengan presiden kemarin dengan tidak ke teorinya, lebih kepada menghindari banyak korban gitu aja ya. Salah satunya dengan PPKM, Indonesia tidak di lockdown ya, itu salah satu keberhasilan kita, termasuk juga penyediaan antivirus. Jadi lebih kepada hilirnya. Kalau hulunya biarinlah itu yang elit-elit yang nguruskan begitu. Lanjut soal Wolbachia. Ya, jadi kalau dari Wolbachia ini begini. Kalau dibilang itu rekayasa genetik memang benar. Benar rekayasa ya, genetik. Itu rekayasa genetik ya. Jadi dalam artian kadang-kadang untuk menghilangkan suatu virus ya, itu untuk menghilangkan yang namanya suatu pandemi penyakit tertentu secara global itu memang perlu ada penanganan tidak saja lewat obat. Bahkan tidak lewat pencegahan lewat obat. Ini kan kita bicara tentang malaria. Aedes aegypti, DB. DB ini dengan turunannya penyakit-penyakit yang bersumber pada nyamuk, itu kan banyak macam-macam lah, malaria, Aedes aegypti, DB. Ini kan kita lagi persiapan mau musim hujan. Musim hujan yang agak terlambat, mau tidak mau harus dijaga preventif, hati-hati. Karena ketika musim hujan ada, itu muncul penyakit-penyakit sosial. Dari banjir akan muncul yang namanya masalah sampah, genangan. Kemudian kalau sudah menjadi suatu wawasan umum, kalau sudah ada genangan, sudah pasti ada yang namanya, salah satunya adalah demam berdarah. Dan demam berdarah ini tidak bisa disepelekan. Karena Tiang pernah lihat secara langsung bagaimana di rumah-rumah sakit di Bali ini para pasien DB itu memang tidak dapat kamar contohnya. Mereka hanya ditolong di lorong-lorong, mantan ditempatkan di lorong rumah sakit. Itu ketika itu saya pernah melihat langsung dan saksi langsung bahwa DB ini kalau dibilang penyakit yang ada obatnya, ada memang obatnya kan begitu. Tapi penyakit yang kalau misalkan gejala itu tidak muncul di awal, kan ada dua macam nih Ki. Orang yang kena DB ini bisa muncul di awal gejalanya, ada yang sudah stadium akhir. Kalau misalkan seseorang itu badannya sehat, mungkin ketika kena awal dia kelihatan sehat, tapi dia at the end akan ambruk. Yang kita khawatirkan yang bakal ambruk-ambruk ini gitu loh. Yang mungkin badannya sehat, tiba-tiba didiagnosis, tiba-tiba sudah kehilangan trombosit misalkan, kekurangan cairan, udah lewat, mati. Dan korban DB ini banyak. Nah, selain kita sedia yang namanya obat, penyuluhan, preventif, obat kita siapkan. Kemarin seperti kita periksa masalah stok, apakah menjelang DB ini obatnya ada tidak, infusnya ada tidak, kan begitu. Semuanya kita periksa, dan itu salah satu upaya negara NKRI untuk menyiapkan hal itu di seluruh Indonesia. Nah, apalagi Bali. Bali ini adalah pulau kepulauan yang banyak air di Bali. Nah, itu kita punya 4 danau, sungai-sungai kita cukup banyak walaupun tidak besar. Dan potensi genangan-genangan tuh kan ada. Bekas galian C, mana-mana tuh ada. Artinya Nika ada salah satu preventif. Tetapi salah satu usaha yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, sebenarnya ini kan program sudah dimulai 2011, kan begitu nge? Tapi bukan program pemerintah kan, C? Bukan program, tapi NGO katanya dari World WMP gitulah. WMP. Jadi saya mau tak luruskan ya, itu sebenarnya ada tuh organisasi World Mosquito Program, WMP. Nah, WMP ini saya gini, sebenarnya ini program akan biasa-biasa saja kalau seandainya si Bill Gates ini nggak ngomong. Nah, masalahnya kan dia ngomong, kemudian ya keceplosan saya mendanai ini, akhirnya orang-orang yang trauma sama COVID. Dulu COVID kan di Bill Gates juga di bawah. Sebenarnya ini program, kalau Bill Gates nggak ngomong, nggak mau ikut campur, tidak membuat status tertentu, program ini jalan.
Ya. Tapi masalahnya Bill Gates ini kan dia punya track record di hadapan para NGOs ya, para itu yang aktivis kan di track recordnya kan dianggap kan tidak bagus. Ya. Beda loh Bill Gates yang dia merupakan dulunya CEO Microsoft ya, dengan Bill Gates yang seorang filantropis. Nah, jadi sekarang perannya dia lebih banyak kepada Bisnis. menurut kemanusiaan, menolong, membuat vaksin, membuat apapun seperti inilah satu. Karena dia punya bisnis vaksin, itulah yang dikaitkan, cocok logikan, Ji. Ya, pasti ada tuduhan memanfaatkan posisi itu. Dan buat yang, kalau seandainya Bill Gates nggak ngomong, ini program ini jalan. Cuman karena orang trauma dengan keterlibatan bukan hanya Bill Gates ya, tetapi mungkin negara-negara besar ya. Apalagi kita tahu Bill Gates seorang Amerika Serikat kan gitu. Tentu ada kecurigaan-kecurigaan. Dan misalkan seperti ada 200 juta dari nyamuk yang akan disebarkan. Ya, sedangkan jujur saja itu juga sama kami di DPD RI nggak pernah didiskusikan kan gitu. Ke DPD nggak pernah didiskusikan? Secara formal di Komite Kesehatan mungkin ya, tapi di Komite Hukum yang ada landasan hukumnya seperti misalkan Peraturan Menteri Kesehatan itu sebaiknya didiskusikan karena agar tidak menabrak aturan hukum yang lain. Nah, artinya Tiang Manten ya tidak tahu kalau masalah program ini untuk Bali ya. Kalau untuk daerah-daerah yang lain seperti beberapa kota, 5 kota yang akan di launching itu kita sudah ngerti, paham. Tapi ketika dibawa ke Bali ini yang juga Tiang tanda tanya. Kenapa kok Bali? Berarti yang program ini sampai proyek pelepasan nyamuk ini sampai ke Bali ini di luar skema yang di luar radar kami. Karena tidak masuk Bali. Gitu loh ya. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang masuk yang menurut laporan ya, ada beberapa wilayah dan ada juga beberapa negara yang memang sudah sukses, dianggap sukses. Ini pernah terjadi ketika beberapa waktu yang lalu ini dari data riset ya. Dari beberapa waktu yang lalu ini ada suatu parameter akademis ini sukses dilaksanakan. Saya nggak nyebut nama provinsi ya biar nggak masalah. Oke. Beberapa provinsi dan kota lah yang sudah yang di luar Bali pastinya ya. Kalau kita lihat ketika itu disebarkan, mungkin salah satu uji coba itu memang penekanan terhadap dari nyamuk ini memang menurun. Ini kan cuma masalah pembuahan aja sebenarnya. Tapi menurut kemarin saya ngundang Prof yang peneliti itu 1 tahun aja menurunnya, Ji. Setelah 1 tahun itu 3 tahun itu 300 kali lipat naik angkanya. Gini, yang percaya bahwa yang namanya rekayasa genetik itu sesuatu yang bukan dari tangan Sang Hyang Widi, tangan Tuhan, itu selalu mungkin nggak bagus. Oke, karena itu kan rekayasa manusia, bukan Tuhan. Rekayasa, kan? Sama kayak cloning, sama kayak misalkan kan bisa berhasil, bisa gagal kan? Buat saya itu kalau menurut Tiang kok bisa diperdebatkan. Nah, artinya jika populasi itu memang populasi ini memang berlebihan, ya itu juga tidak seimbang. Sama seperti di Bali. Di Bali itu kenapa Tiang ketika diskusi dengan kawan-kawan pencinta reptil, kenapa kita minta orang Bali jangan memburu yang namanya biawak atau alu. Biawak sama alu ini kan banyak di sate, banyak diburu. Nah, ketika alu atau si biawak ini diburu oleh manusia, maka pada musim hujan besok atau pada musim kawinnya ular, itu akan banyak suatu ular-ular liar ini akan beredar dia. Karena si alu ini yang memakan. Berarti sebenarnya Tuhan itu menciptakan sudah ada fungsinya masing-masing itu, ya. Makanya semeton di Bali jangan memburu biawak. Karena biawak itu dia akan makan telur-telur ular. Jika telur ular itu tidak dimakan, artinya populasi, anggap ular kobra, itu akan meningkat dan itu akan cari makannya. Ketika hutannya tidak ada, sawahnya jadi beton, mereka masuk rumah kita. Kalau nyamuk demam berdarah diciptakan Tuhan untuk apa kira-kira, Ji, ya?
Kalau itu ya. Enggak, sebenarnya kan dalam proses ada yang namanya evolusi ya. Setiap apa namanya rantai makanan tuh kan ada positif negatifnya ya. Ya. Kita kan tidak di dalam peran untuk memperdebatkan filosofi itu. Okay. Tapi dalam artian kita harus sadar penyebab DB termasuk juga malaria apapun itu salah satu dulu pandemi yang benar-benar mematikan sejarah umat manusia itu. Oh, tahun berapa? Dulu di Inggris ya. Dulu di Indonesia, bahkan juga ada cerita-cerita zaman kerajaan yang mereka membuka hutan sampai misalkan pasukannya mati. Bahkan itu kalau terjadi. yang baca sejarah, gerubuk di Bali ini sebenarnya dulu bukan amalia orang-orang mati itu, tapi karena virus, demam berdarah, virus, bakteri. Sama gitu, seperti ini, Win. Ini saya sekarang bawa contoh ya. Ini kan Yakult nih. Oh, Yakult. Kalau kita lihat di dalam di dalam keterangan, saya tadi lihat di dalam keterangan, ini walaupun dia susu fermentasi, ini kan sebenarnya bakteri positif. Oh. Ini tercantum loh. Benar bakteri ya? Bakteri, ini bakteri tapi positif. Karena ketika minuman ini, jadi kita jangan curiga dulu. Namanya bakteri itu bukan artinya jahat kan? Nah, orang kedokteran bisa jelaskan lah. Sama dengan sel darah merah sama darah putih lah. Ketika misalkan tiang minum ini akan membersihkan bakteri negatif yang ada di lambung misalkan, yang ada di bagian perut. Jadi ini sama kayak sel darah putih merah tuh saling makan dia gitu loh. Dan ini bisa menyehatkan, dan ini kan terbukti kalau tidak bagus nggak mungkin dapat izin dong dari BP POM kan gitu. Artinya mungkin yang kita sebut-sebut itu yang bagaimana sekarang ribut Wolbachia ini mungkin sama dengan ini sebenarnya. Gitu loh, sama aja dengan ini. Sebenarnya itu bagus, tapi kan belum ada. Ini kan sudah ada yang menjamin, ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau Wolbachia ini kalau yang baca di artikel, kalau ada masalah tidak ada pihak yang bisa bertanggung jawab. Jangan salah, Wolbachia itu ada keputusan menterinya itu. Masalah tim ini untuk Wolbachia ini itu, nah saya bacakan ya, itu keputusan Direktorat Jenderal Kemenkes nomor 57/2003 tentang pengendalian dengan metode Wolbachia. Wolbachia ini sebenarnya metode dia sistem sama seperti Omnibus Law. Sistem ya. Jadi misalkan ini bisa dipakai, misalkan anggap besok TBC nih, tuberkulosis, tiba-tiba muncul lagi kan, misalkan tiba-tiba muncul korengan nih, wah itu metodenya adalah salah satunya mungkin adalah metode Wolbachia yang dipakai. Jadi ini bukan nama nyamuk. Gitu loh. Betul, jadi itu Wolbachia itu kan bakteri yang ada di gini katanya kan di binatang. Ya, anggap yang digandeng kan gitu. Tapi kalau tadi Win tanya dasar hukumnya ada, Win. Dasar hukumnya ada. Dasar hukumnya ada. Tapi sebenarnya yang membuat program kan bukan pemerintah, Ji. Kalau yang simak dari mantan Menteri Kesehatan, Bu Siti Badillah pun mempermasalahkan. Makanya sampai mantan Menteri Kesehatan yang bicara hati-hati, terus jenderal juga di pusat yang bicara nih hati-hati proyek ini. Makanya netizen yang awam pendapatnya ibu mantan menteri sama jenderal bagus, kan kita kan waspada. Saya malah setuju kalau ada pendapat yang kontra. Tapi juga yang kontra itu seyogianya memberikan solusi. Gitu. Kalau Anda anggap aja misalkan kita udah tolak nih. Ini Bali kan kemarin dari pernyataan wali kota, dari gubernur, PJ gitu ya. Udah, bukan ditolak, ditunda dulu. Tapi sekarang kan menurut Pak Koster sudah nggak rampung, nggak apa-apa. Tapi sekarang karena sudah bukan ditolak atau ditunda, makin masyarakat Bali 4,3 juta orang Bali siap nggak dengan posisi ketika DB ini marak setelah nanti musim hujan? Ini kan nggak kelihatan sekarang. Aktivis-aktivis yang sekarang selama ini mungkin mempertanyakan tentang Wolbachia, bisa nggak kita ajak kerjasama untuk sama-sama bagaimana agar Bali anggap bisa zero case lah tentang yang namanya demam berdarah. Nah, tapi kita kan tidak mungkin mempertembangkan. Jadi ketika Wede Karne mendapatkan informasi, izin senator laporan ini dari Bali ditolak. Misalkan ini bagaimana? Saya nggak nyalahin masyarakat. Saya ambil plan B. Plan B napi stok obat harus banyak.
Ketersediaan tempat tidur di rumah sakit harus tersedia. Begitu. Bahkan kalau darurat mau pakai lorong. Yang penting infus ada, nggak seperti sekarang obat rabies sedang habis hari ini. Oh, hari ini rabies. Ini siang banyak dapat informasi tentang rabies ya, tentang vaksin rabies itu banyak kosong di mana-mana kan begitu. Nah, artinya sekarang Bali ini kan pulau kepulauan. Yang kalau ada kita butuh obat, kita harus kalau nggak lewat jalur udara, lewat jalur darat. Beda sama Jawa. Kalau di Jawa, orang Bandung kekurangan obat, pakai kereta cepatnya Pak Jokowi, wus itu, 45 menit langsung sampai itu. Dari Gambir, dari Jakarta sampai ke Bandung, dalam 1 jam. Kalau Surabaya, orang Surabaya teriak, orang Jogja teriak, dalam waktu 30 menit, 1 jam nyampe tuh barang. Kita pesan jam 7, jam 10 udah bisa suntik. Sekarang gimana Bali? Nah, itu dia. Menurut Aji, misalnya anggap inilah ditolak sama masyarakat Bali, jangan kemudian pemerintah itu ngambek istilahnya. Boleh. Oh, kalian tolak dong, ya udah silakan nikmati. Nggak bisa. Nggak bisa gitu kan, apalagi kondisi TPA Suwung sedang bermasalah. Saya gitu. tiang melihat banyak oknum ya, banyak oknum pemerintah yang ngambul banyak. Masalahnya ini adalah urusan anggaran. Ada orang mau melaksanakan agenda ini karena anggarannya besar. Ya, dia dengar-dengar 400 triliun gitu. Jadi bayangin aja kan, ibaratnya dia akan dapat share atau dia bisa melakukan korup misalkan sekian persen, sekarang karena penolakan kan nggak jadi dipending. Artinya dibawa ke provinsi lain. Dari Wolbachia ini tidak dimusnahkan, dia akan dibawa ke provinsi lain. Oh gitu. Karena di provinsi lain tidak ada penolakan dan di sana kan orangnya nggak seperti Bali. Di Bali ini kan agak homogen. Karena trauma COVID. Ya, wajar lah. Tapi kalau di provinsi lain itu kan besar-besar provinsinya tuh. Kalau di utara nggak suka, nggak setuju, ya bawalah ke selatan, ke timur. Jadi sebenarnya ini tidak dibatalkan pemerintah. Ini dibawa ke provinsi lain karena kan ada anggaran di sini. Ada pakai dana negara. Kan bukan dana negara, Ji. Kalau tiang dengar-dengar dari narasumber yang simak kemarin itu bukan dari anggaran APBN, Ji. Pendapat dari mantan menteri sama pendapat dari macam-macam semeton itu, saya pastikan pemerintah dimanapun di seluruh dunia itu tidak pernah bisa independen terkait dengan masalah program laboratorium mengembangkan, mendevelop, kemudian juga menyebarkan apapun hasil rekayasa genetik. Itu tidak ada negara yang sangat independen kecuali Jerman, kecuali Israel, kecuali Amerika. Sekarang sudah mulai diikuti oleh China. Kemarin saja vaksin itu kerjasama antar negara. Makanya India memproduksi. Cina mungkin resistensi karena virusnya itu kan mungkin dianggap mengandung babi, unsur babi, senyawa babi, sehingga mungkin produksi dari Cina itu ditolak di beberapa negara tertentu. Jadi artinya di dalam sistem geopolitik kesehatan dunia itu tidak bisa negara ini ke independen. Dia pasti akan pinjam sampel. Contoh ada flu burung. Dulu flu burungnya Indonesia itu sampel-sampelnya itu dipinjam sama laboratorium luar negeri. Dan kita tidak punya mesin yang secanggih negara barat. Jadi sekarang ini saling pinjam sebenarnya, dan itu sudah ada perjanjian internasional tentang hak paten, hak kekayaan intelektual, dari mana negara itu berasal. Seperti di Afrika itu, misalkan ada yang namanya virus Ebola, ya ditemukan. Itu cuma Afrika aja, tapi Afrika ini dibantu juga sama negara-negara besar, gitu loh. Cuman sekarang tatanan di luar negeri sudah rapi kok. Ya, saya sebagai bagian dari kerjasama Parlemen Indonesia luar negeri, segala sesuatu kerjasama fabrikan-fabrikan ini udah rapi, dan itu pabrik itu kalau macam-macam bisa ditutup itu. Bisa kalau di-ban. yang simak opini mantan Menteri Bu Siti Fadilah itu, ini kan demam berdarah nggak urgent, jadi tidak heboh lah seperti COVID, kalau tidak. Memang ada angka
kasusnya tinggi, cuman angka kematiannya tetap gini, Ji. Menurut analisa ada sebagian ahli virus gitu loh. Nah itu yang membuat tanda tanya, apalagi ini keluar duit sekian nih pasti ada maunya gitu lah. Setuju. Maksudnya kan gini. Kalau menurut yang jujur ya, apakah demam berdarah itu merupakan suatu pandemi atau sesuatu yang urgent per hari ini di Indonesia? Kan ini tidak, kan? Kalau menurut yang enggak, itu bukan prioritas. Nah itu udah makanya. Bahkan lebih penting stunting sebenarnya. Lebih penting memberikan anak Indonesia itu daging, telur dan sayur dan susu. Itu lebih penting. Makanya sekarang beberapa calon presiden kan mengatakan akan diberikan makan gratis kan, susu gratis. Itu mungkin itu lebih penting, lebih urgent kan begitu. Kalau menurut saya benar itu. Kalau dari catatan kayaknya nggak urgent ya, untuk demam berdarah. Mantan Menkes Menteri Bu Siti Badriah ini loh bukan memang masih bisa ditangani dengan cara tradisional. Ya 3M itu katanya program-program Indonesia sudah bagus sebenarnya, kenapa tapi harus ada yang kita yang takutkan adalah selain nyamuk yang direkayasa ini, sebenarnya kalau semeton mau cari gampang itu sebenarnya sama aja dengan tanaman yang di stek gitu loh ya. Yang tiba-tiba semangka memunculkan jadi buahnya kuning kan gitu. Sama saja sebenarnya. Bunga juga begitu. Tapi yang tiang takutkan di antara jutaan nyamuk ini kan mendatangkan nyamuk ini kan ada dari luar negeri juga. Ya. Kemudian tiba-tiba misalkan itu diselipkan agenda nyamuk-nyamuk yang mungkin berbentuk robot. Nah, itu yang viral juga, Ji. Itu yang dia khawatirkan. Karena ada opini juga video yang menjelaskan bahwa ada agenda tertentu yang mengendalikan kontrol manusia itu sekarang dalam cara masuknya dengan nyamuk. Bisa gitu. jadi. Bisa jadi. Itu yang percaya nggak ada teknologi gitu, Ji? Percaya? Kalau saya kemarin nonton film Hunger Games, kayaknya kok percaya ya. Apalagi dengan teknologi yang canggih seperti sekarang. Nggak, sama seperti kemarin nih. Walaupun sebenarnya sulit dibuktikan di dalam akademis. Itu yang namanya vaksin COVID itu nanti dimasukkan chip misalkan. Tapi kok tiang sampai sekarang kan tidak ada kan, dari dalam artian ya bisa diperdebatkan gimana caranya mesin itu bisa masuk, tapi mungkin kalau mesinnya kecil bener ya seperti cairan mungkin bisa jadi loh kan itu muncul. Jadi sebenarnya ini pola deja vu aja. Orang khawatir yang disuntikkan atau yang dilepas besok nih, anggap nih ada satu kontainer nih. Mungkin 99%-nya bener ini dari ada jenis nyamuk dengan dari sistem yang sudah direkayasa, tetapi ada 1, 2, 3, 4, 1000, sejuta yang mesin. Itu kan bisa menjadi alat surveillance, bisa juga jadi drone. Untuk ketahanan keamanan Indonesia ya TNI harus bergerak sebenarnya. Makanya yang gitu-gitu ya. BIN harus bergerak. Makanya saya udah sampaikan ke teman-teman jenderal-jenderal TNI. Ini kalau besok benar masuk Indonesia, itu juga dari provinsi-provinsi yang akan disebarkan, itu sebenarnya harus diperiksa. TNI punya ilmunya, labnya itu. Canggih itu. Makanya nggak bisa Kemenkes kita biarkan sendirian. Harus ada lembaga independen, ada yang namanya dari TNI. TNI sudah ada perangkatnya. Yang penting kepentingan AWK sekarang Bali ditunda dulu, jangan dulu. Berarti kita lihat setuju masyarakat Bali menunda sekarang dulu. Ditunda saja karena masalah demam berdarah tidak urgent kok. Belum urgent. Dan masyarakat Bali dari sisi kesadaran kebersihannya rata-rata di atas Indonesia sangat tinggi. Kita punya sanitasi bagus. Makanya kemarin yang Pak Koster bilang Bali nomor 3 kasus demam berdarah, makanya kok bisa ya gitu nomor 3 di Indonesia. Nanti coba Tiang periksa datanya ya, bener nggak nomor 3? Nah makanya Tiang data dari mana Pak Koster? Dari Dinas Provinsi Bali katanya, Dinas Kesehatan gitu. Wow. Jadi artinya besok Dinas Kesehatan dan kurang lebih 60 rumah sakit di Bali harus terbuka sama data. Nanti saya akan periksa itu. Saya akan periksa berapa sih jumlahnya sebenarnya. Kok menurut Tiang kok
tapi bisa jadi loh naik mungkin karena masalah sampah ya. Oh, sampah ini bisa kan, jadi. Kalau seandainya 2023, 2024 ini kita nunggu musim hujan ini memang benar-benar naik Bali, mungkin ada suatu situasi yang terkait ya, misalkan masalah sampah kemarin. TPA Suwung kebakaran. TPA kan? Dan munculnya TPA dadakan di pinggir-pinggir jalan. Betul. Itu bisa kan, tinggal nunggu hujan aja seminggu kayak tadi malam hujan, muncul genangan ini dapat sinar matahari, hidup itu semua. Makanya kalau dibawa ke teori konspirasi kan, loh ini kayak ada desain di TPA dibakar biar gini. Udah itu TPA-nya kebakar seragam lagi ya. Seragam. Nah itu logikanya di mana itu? Pokoknya ini otokritik ya. Pemerintah di Bali, baik ke pemerintah kabupaten dan kota, provinsi, tidak memiliki atau tidak ahli dalam ngurusin sampah. Udah gitu aja. Teknologinya itu. Dan Win tahu nggak, satu-satunya cara untuk bisa sampah itu bisa dihilangkan dari Pulau Dewata. Gimana? Kita kan nggak mungkin ngirim sampah ke pulau lain. Limbah tuh nggak mungkin. Jadi sampah tuh memang harus ada di pulau dan diolahnya di pulau. Dan sampah ini kalau cuma ditumpuk-tumpuk, dibakar, itu nggak menyelesaikan masalah. Yang nomor dua, di satu sisi pemerintah sama semua masyarakat diedukasi, ayo mulai kita pilah sampah. Pilah sampah plastik, organik dan non-organik. Jadi di rumah-rumah itu sudah ada dua jenis kresek. Satu organik yang basah yang bisa diolah jadi pupuk, satunya adalah sampah non organik, plastik semua ya yang memang tidak bisa terurai. Apa yang terjadi Win? Pada saat itu masyarakat bayar iuran dan sampahnya ditaruh di depan gang, di depan trotoar, itu tukang yang ngambil sampah kan sampahnya diambil lagi, diure lagi, digabung. Iya betul. Bener nggak? Itulah realita di lapangan. Makanya gimana ini ya gitu. Saya satu-satunya cara yang menurut yang hari ini ya, ada banyak cara. Itu buat beli mesin insenerator. Insenerator. Pembakar itu. Pembakar dengan sistem gasification. Itu kemudian itu anggap di TPA Suwung ya. Kita buat aja itu kasta, beli mesin Jerman, beli mesin Jepang, taruh itu mesin itu, sampah dimasukin, itu nanti bisa jadi cairan dia. Dia bisa menjadi sampah yang terurai, yang gampang itu kita buang, kita salurkan. Kemudian nanti itu ada cerobong asap. Insenerator itu di negara sahabat. Kemudian saya sudah pernah ke Jepang lihat, yang udah pernah ke Jerman. Memang nyata tidak ada polusi, beda sama TPA yang di Kertelangu. Dulu wacana itu sudah pernah ada, Ji. Cuman nggak tahu juga kenapa di Bali itu apa aja solusinya pasti ribut gitu sih. Dulu insenerator ribut juga. Oh nanti ada polusi gini, ada solusi ribut juga. Gitu. Sama seperti rumah sakit Sanglah. Kemarin tiang itu di zaman Pak Direktur kemarin. Sekarang itu kalau nggak salah itu yang punya itu alat sendiri itu misalkan Wangaye. Jadi sebenarnya rumah sakit negeri yang ada di Bali dia harus memiliki insenerator sendiri. Jadi kalau ada jarum suntik, ada darah, ada gumpalan daging, itu nggak usah dibawa kemana-mana, dia olahlah di rumah sakit itu. Dulu udah aja gitu. Nah, dia ingat sekali nih, Ki, dulu ada rumah sakit, tapi ada LSM, Ji, yang terus menggembor-gemborkan, woi, hentikan penggunaan insenerator. LSM itu terus bicara gitu dulu. Kalau saya juga dulu orang LSM, tapi kita lihat dulu LSM yang mana. Kalau menurut Tiang, mungkin sudah ada solusi. Pertama, Sanglah udah punya. Sekalipun pakai teknologi nuklir pun nggak apa-apa, aman itu. Yang penting dia berapa ribu derajat, dia bisa menghancurkan satu jarum suntik. Yang kalau ini dibuang sembarangan, ada anak kecil lewat, dia bisa tertular penyakit loh. Makanya mungkin di Jembrane sampun menten insenerator itu sedang nunggu izin. Ada 3 perusahaan. Saya sebagai putra Jembrane Tiang dukung itu, saya bela. Daripada Win tahu nggak kenapa di rumah sakit itu biayanya, salah satu komponen biayanya rumah sakit jadi tinggi itu kenapa? Karena kita buang sampah medis itu nggak di Bali sekarang, itu pakai kontainer. Betul. Dikirimnya ke Jawa. Betul. Dan itu mungkin monopoli.
Ya, monopoli. Kalau sudah monopoli, harganya tinggi. Makanya salah satu pelayanan kesehatan kita mahal di Bali dibanding di Jawa. Makanya tiang insenerator ini 2024 harus selesai, Jembrana harus selesai. Apalagi pengusahanya Pesunga Semeton Bali, pengusaha suple loh. Tiang akan dukung gitu. Jadi menang benar-benar sampah sama medis ya. Kembali ke sampah yang itu. Nah seperti kemarin misalkan ada pragmatis, ada desa di Tabanan ya, saya nggak sebut nama desanya, tiba-tiba ya mungkin karena satu partai gitu ya, dalam artian ya sudah buang aja ke sana, kan pragmatis. Oke. Karena kalau sudah satu desa dia menerima sampah, pertama itu pasti akan muncul penyakit. Yang nomor dua itu air itu terpolusi loh. Betul. Jadi kan masuk airnya semua ke tanah, itulah yang akan diminum sama warga. Ya. Jadi lebih baik makin beli. Denpasar punya proyeksi anggaran 2,5 triliun. Bali hampir 5-6 triliun. Badung itu anggaran pakai mau mesin itu harganya 1 triliun, beli itu bukan uangnya Pak Gubernur, bukan uangnya Pak Wali atau Pak Bupati, beli mesin itu. Dan ini teknologi bukan teknologi tinggi, bukan teknologi canggih, teknologi yang biasa-biasa saja. Cuman buat orang-orang yang masih pikirannya kampungan, yang tadi suka berdebat, pejabat-pejabat yang mungkin lebih memikirkan saya dapat apa atau dapat apa. Itu yang pikirannya seperti itu tuh dianggap bukan itu teknologi tinggi. Yang teknologi tinggi itu apa? Misalkan AI, drone, itu tinggi teknologinya itu. Teknologi tinggi rekayasa genetik itu. Tapi kalau itu tinggi. Tapi kalau misalkan yang itu gimana? Yang misalkan teknologi pengolahan sampah, sampah tuh tinggal dimasukin, dibakar dengan gas loh, bukan dengan api niki. Gas muncul, tidak ada polusi kuping sama polusi apa seperti di TPA Ketelangu, aman, masukin lagi 1 hari itu bisa berapa juta kubik itu. Ya. Selesai itu masalah. Makanya besok kalau mau cari pemimpin Bali ya, tolong cari yang punya pengetahuan teknologi. Manajemennya juga pemilihan orang yang mengurus sampah di TPST itu juga tiang lihat KKN lah Ji. Oh wah, nggak profesional ini. Oh ini temannya si ini tiba-tiba jadi ya sesama circle. Ya circle lah. Ini makanya aduh. Padahal TPA di Bali banyak dibiayai sama APBN loh. Nah itu makanya dia kasihan lihatnya, waduh. Itu Kementerian PUPR itu yang punya kerjaan. Padahal Jokowi kan yang padahal Jokowi yang buat, cuman pemilihannya. Tapi bisa nggak dibikin profesionalnya gitu ya? Apakah emang semuanya gitu sistemnya? Enggak, mereka sekarang ada kontrak. Mereka ada kontrak. Kita kan nggak bisa sembarangan kayak Freeport. Tiba-tiba kita cut. Ini Indonesia, ini ada di Bali misalkan TPA. Karena mereka punya hukum gitu. Karena sekarang kan yang kita sesalkan, kenapa kontrak-kontrak itu diserahkan kepada kroni-kroni. That's the problem artinya sebenarnya. Ya, kalau sudah gitu. Kalau namanya kroni, dia akan untung aja. Betul. Dan jangan salah loh, kamu tahu kenapa banyak proyek-proyek di Indonesia ini orang yang tidak ahli dia bisa memiliki suatu tanah, bisa memiliki pabrik, bisa memiliki kawasan industri karena mereka datangnya hanya dengan koneksi. Betul. Dan apa yang terjadi ketika Win anggap sebagai investor, Win misalkan kroninya si pejabat A, Win dapat surat rekomendasi. Anggap rekomendasi ini dikeluarkan oleh lembaga negara, oleh kamu ngelola 20 tahun. Win bisa pakai surat itu untuk ajukan kredit. Betul. Dengan jaminan surat pemerintah 20 tahun dapat kredit 100 M. Bangun pabrik 10 M. Yang penting diresmikan sama pejabat. Sisa 90 M-nya lagi buat cabang seperti itu. Itu yang terjadi. Di Bali kan maksudnya ada yang gitu. Bali termasuk. Waduh. Makanya sekarang kan ada ribut-ribut tentang masalah. Yang paling banyak perlu kita periksa tuh masalah kehutanan di Bali nih. Makanya banyak itu. Banyak, makanya kemarin ketika tiang turun ke Batur, tiang turun ke mana-mana itu, ke Jembrana, yang kemarin ada rusa-rusa mati itu. Coba periksa di Jembrana itu. Di yang namanya Taman Nasional Bali Barat. Saya curiga nih, dugaan nih,
Jangan-jangan hijaunya di pinggir jalan. Di dalamnya Bisa kosong. Besok saya mau pakai drone deh. Saya mau periksa, saya suruh nanti coba di drone deh itu gimana sih. Sekarang tuh mungkin dari jalan sekian puluh meter tuh hijau gitu ya. Ternyata ada penebangan. Ya. Sekarang hutan itu kan ada hutan milik negara, ada hutan milik provinsi. Kalau negara diatur sama BKSDA di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oh, pernah yang undang ke yang membongkar di Jembrano tuh gara-gara banjir bandang dulu deh. Ya. Ternyata banyak di atas penebangan pohon liar di atas bukit Penyaringan itu di Jembrana Mendoyo itu tahu nggak jahatnya, itu pohon-pohon besar ya itu disuntik mati. Jadi mereka nggak nebang. Oh, bisa ada disuntik mati. Nanti kalau sudah banjir, itu dia akan tersapu sendiri. Jadi memang si mafia itu dia nunggu banjir. Sekarang gue coba tanya, di mana kayu-kayu yang kemarin atau di sungai yang gede-gede itu? Di mana sekarang? Di mana itu? Dijualin. Mohon maaf. Jadi kalau dia nebang kayunya roboh, dia juga ngangkut pakai truk, dia pengangkut pakai angkutan, ada biaya-biaya tambahan, belum lagi ketahuan sama warga. Sekarang suntik mati semua. Dan itu realita terjadi. Jadi, saya kan asal saya Jembrana. Semeton tiang yang petani kan banyak sekali. Mereka cerita sama saya, itu ada kerjasama antara oknum-oknum. Oh, berarti disuntik mati terus mereka sengaja nunggu. Ini kan musim hujan nih. Besok musim hujan nih. Nah, musim hujan kan pasti kalau udah mati kan pohon pasti kan akan rontok kan. Dia tidak ada akar yang menahan air. Hanyut sendiri. Kemudian kayunya itu hanyut itu kan kemarin datangnya kan akhirnya ke hilir sungai ya. Ke sungai ya, dekat jembatan yang kemarin itu, dekat Tegal Cangkring atau dekat mana yang di Bali. Sudah begitu aja. Terus dibiarkan liar tunggu waktu dulu sampai ceritanya pemerintah pura-pura oknum-oknum periksa pura-pura galak-galak dulu. Nah, kan diambil tuh angkut kayunya. Sekarang di mana? Dijual. Nggak tahu di mana. Hilang, yang pasti kayunya pasti udah nggak ada. Oke. Jadi ada, menurut yang kecurigaan ada mafia dan ada ijon. Ijon tuh ngemodalin dulu. Oke. Sekarang dimodalin suntik mati dulu, kemudian nanti terkait dengan, kan dulu pernah dikait-kaitkan dengan ini untuk proyek shortcut Gilimanuk shortcut gitu. Enggak, itu yang di gunung. Tidak. Beda-beda. Kalau shortcut sama jalan tol itu yang di bawah. Kan jalan tol kan nggak mungkin di atas bukit. Iya. Saya sudah periksa petanya di Jembrana. Justru pemerintah, ini kan PUPR kan, itu kan Pak Menteri Basuki kan jujur. Saya percayalah sama menterinya Pak Jokowi, Pak Basuki itu jujur, nggak mungkin. Yang banyak disuntik itu yang di atas gunung, di atas bukit itu. Bolong semua di sana. Gila ya. Makanya nggak tahu mau zaman bupati yang sebelumnya, yang sekarang tidak maksimal menurut yang untuk urusan masalah itu. Oke. Terkait Wolbachia lagi, Wolbachia nih KJ. Nah, berarti kan kesimpulan aja memang setuju masyarakat Bali menunda dulu. Tapi kan pertanyaannya yang dibilang disebut-sebut masyarakat itu, pertama, apakah ini disebar secara sembunyi-sembunyi atau tidak? Karena ada komentar netizen juga, di daerah saya sudah disebar, beli gitu. Nah, entah benar atau enggak ya. Kemudian statusnya ini kan ditunda, bukan dibatalkan. Apakah ditunda untuk sosialisasi dulu biar masyarakat paham atau gimana? Sebenarnya kalau menurut yang ya namanya juga pemerintah ya. Pemerintah itu kan tukang perintah, how to govern. Pemerintah itu juga tidak wajib kok mendengar aspirasi masyarakat. Karena ada undang-undang yang memiliki daya paksa di atas prerogatif, diskresi, di atas kepentingan hukum, ada kepentingan yang lebih tinggi, yaitu keselamatan masyarakat. Tapi kan demam berdarah tidak urgent ya. Tapi kalau misalkan sudah perjanjian dia beli nyamuk itu,
kan harus disebarkan. Tapi menurut Pak Koster tidak ada. Kalau Ya, itu- udah ada ya berarti melanggar hukum gitu. Ya jelas, tapi dalam artian praktek-praktek seperti itu kan biasa dilakukan. Ya anggap misalkan kemarin, yang penting Pak Koster sudah tidak gini, tapi wali kota gini, berarti kan itu melanggar hukum sebenarnya. Dan bahkan ada pabriknya di Tuku Marji. ya memang ya artinya begitu dari zaman sekarang kan semua orang deny Iya, iya, setelah mungkin referensinya kurang. Tapi makanya sebenarnya bisa juga itu bukan dibatalkan ya. Digugat secara hukum pun bisa. Ya sama seperti dulu Pak Gubernur melarang orang mendaki gunung. Iya. Tapi sekarang kan kalau nggak salah itu ada keputusan resmi ya. Tapi sekarang itu ini kan gini nih, ini gunung nih dikuasai negara. Nggih. Gubernur tuh daerah dia. Daerah sama negara kan beda. Dan negara ini bisa menggerakkan TNI Polri untuk mengamankan negara ini. Sama seperti misalkan ketika COVID, ketika Menten Satuan Gabungan. Kalau ada orang melanggar, ada desa yang di lockdown, gabungan ini turun. Oke. Dan semoga menurut saya kalau memang benar itu ditunda, semoga benar adanya ditunda. Tapi jika tidak, dianggap ini cuma ribut di medsos. Kan mereka tidak perlu minta izin DPD. Mereka nggak perlu minta izin Win sebagai tokoh masyarakat. Kalau mau disebarin aja, disebarinnya pakai kapal perang misalkan, disebarinnya pakai kapal atau pakai dari langit, atau misalkan diam-diam kan bisa, Win. Bisa. Bisa. Nah, bahkan Pak Koster, kalau Pak Koster di rumah Pak Koster disebar nyamuk gini, oh jangan gitu. Lucu dia itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi dalam artian yang pasti kalau Tiang kan lihatnya keputusan negara, keputusan pemerintah di Bali, di beberapa kabupaten nolak kan, PJ. Udahlah, itu yang kita jadi acuan. Saya tidak mau pikiran Tiang terlalu liar. Siap. Makanya tapi sering dapat info, Ji, di sini mungkin begini, di sini begini. Ya cuman seorang pejabat negara seperti saya Niki, pertama harus transparan. Yang nomor dua, ada info-info yang mungkin tidak bisa kita sebarluaskan dibanding menimbulkan kepanikan. Oke. Nah, jadi yang penting baik aja dulu, jalan aja dulu. Seperti dalam artian kalau ada penelitian silakan, lu bawa aja ke provinsi lain aja dulu. Kan Tiang bisa berargumentasi sama Menteri Kesehatan. Coba nanti kita lihat provinsi yang lain berhasil apa enggak. Apa benar enggak tuduhan dari para aktivis setelah 1 tahun kelihatan hasil, tapi lama-lama berkembang biak. Dan itu terjadi di Singapura menurut Ibu Siti Fadila. Di Singapura awalnya setuju, setelah kasus meningkat akhirnya dihentikan program gitu. Tapi kalau menurut Tiang, Ibu Siti Fadila. ya sebenarnya ada kode etik ya, kode etik. Dalam artian ini kan terkait anggaran negara. Saya belum tahu nih berapa biaya yang sudah keluar. Yang penting kita mengamankan itu. Kalau memang tidak prioritas demam berdarah, ya sudah anggaran dialihkan untuk yang lain saja. Kan itu kewenangan kami. Makanya bagus nih ada diskusi dan ada suatu kehebohan tentang dari rekayasa genetik ini merupakan menjadi alasan buat kami. Yang pertama tujuan Tiang ngamankan Bali dulu lah. Tapi tetap preventif. Makanya besok mulai Desember akhir November niki Tiang sambut periksa jumlah tentang ketersediaan obat. Rumah sakit gimana itu. Isunya ke depan akan demam berdarah nih kayaknya nih isu. Pokoknya tapi anehnya Ji, yang Tiang kecewa pihak Save the Children dan WMP yang di Bali tidak bersedia diajak diskusi di sini, entah alasannya apa gitu. Dia udah kontak beliau, sudah sudah chat-chatan di WA, cuma tidak berkenan. Nggak apa-apa, maksudnya ya ada satu filosofi kalau memang bersih, kenapa harus risih kan gitu. Bener nggak? Kalau seandainya diundang Win, kalau misalkan kayak saya nih, saya datang ke podcastnya Jack Bali. Kan pertama Tiang nggak ngerasa beban. Karena menurut saya ngerjakan sesuatunya sesuai dengan undang-undang kok. Makanya ringan-ringan aja, mau temanya apa, ayo ajar aja. Ini Pak Koster ini dulu waktu menjabat nggak berani, nggak mau. Sekarang kalau saya menjabat baru mau.
nggak ngerti juga jadi. Tapi yang penting beliau udah mau datang aja. Udah mau datang udah aja, bagus lah. Bagus. Banyak pujian tuh Pak Kostap lah gitu. Iya. Mungkin beliau baru sadar nanti ya. Ya.